lalu hormati Bapak Ibu Guru dan rekan pendidikan MTS Negeri Sleman, teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Puji syukur pada Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersyukur di Masjidil Azhar MTS Negeri Sleman dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Bismillah dan saya Farah selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah pembukaan, yang acara yang kedua pembacaan malam ilahi yang akan dibacakan oleh Ahmad Muiz Kurniawan kelas 7A. Acara yang ketiga adalah inti pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Penerbit Pusrani Masjid FSI. Acara yang keempat lain-lain. Dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membaca acara pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Muiz Kurniawan kelas 7A. Kepada saudara Ahmad Muiz Kurniawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan pegawai yayasan Muslimat yang berbahagia, anak-anak sekalian, baik yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, yang semuanya saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul berada di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anak siap tidak ngobrol sendiri, Mas ya, tidak ngobrol sendiri ya. Saat ini posisi kalian posisinya adalah mendengarkan ya. Hadapnya yang betul, hadapnya yang betul ya. Anak-anak sekalian dan bapak ibu guru serta pegawai, ketika kita berbicara tentang suatu proses, bahwa saat ini secara global itu hidup di dalam alam namanya alam proses, yang dari proses itu kita ingin mendapatkan pengaruh. Saat ini anak-anak, kita sedang berada dalam majelis pengajian yang dikemas dalam Maulid Rasulullah SAW. Kita tidak membicarakan ulang tahunnya karena Rasul memang tidak usah diperingati ulang tahunnya. Tetapi ajaran-ajaran Rasul, ajaran-ajaran Nabi kita yang kita berusaha untuk mendapatkan pengaruh. Jadi setelah pengajian ini, kalau tidak ada pengaruh yang terjadi pada diri kita ya, baik itu oleh saya sebagai yang bicara, oleh bapak ibu guru dan pegawai, dan oleh anak-anak, maka tentu kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan akan menjadi suatu kesia-siaan. Saya ulangi ya, setelah pengajian ini kita semuanya berharap dan mohon kepada Allah agar ada pengaruh, tentunya pengaruh yang bersifat positif. Dari pengaruh yang cukup banyak itu anak-anak, dari pengajian kita Maulid Rasul ini, Pak Majid hanya akan menyampaikan satu pengaruh saja yang saya sangat berharap khususnya kepada anak-anak sekalian itu ada pengaruhnya. Maka tolong Pak Majid berharap betul semua anak-anak baik yang ada di atas kelas 7, 8, 9 tolong jangan ngobrol. Anak, mas, mereka sini mas, nah gitu. Tolong, ya tidak ada 1 jam kok, kalian semuanya diam. Kecuali nanti kalau masih tanya silakan bicara. Jadi saya sangat berharap baik itu untuk siswa putra atau siswa putri, dari setelah pengajian yang saya sampaikan ini ada pengaruh yang sangat-sangat nyata. Dari sekian banyak pengaruh, Majid hanya akan mengangkat satu masalah saja, yaitu berpengaruh dalam hal berbakti kepada
perubahan yang nyata dalam sikap terhadap orang tua, yaitu hormat serta menjaga kehormatan. Kalau tidak ada pengaruhnya, maka apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia. Siap bagi anak-anak sekalian. Dalam agama Islam, persoalan hormat kepada orang tua dan tunduk kepada orang tua itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat diutamakan dalam Islam. Sangat-sangat diutamakan. Semua hal yang akan kalian peroleh, mas ya Allah yang lebih ada sini mas, dan ada salah, ada utama, ada barat. Sekali lagi Pak Masih tidak usah ngelak-ngelakin, fokus dulu ke depan dan berdoa semoga apa yang kita lakukan ini berbarokah. Jadi jangan ngobrol sendiri. Nanti tidak ada pengaruhnya. Dalam hukum Islam, siapapun dari kita pasti semuanya punya orang tua. Ajaran untuk menghormati orang tua dan menjaga kehormatan orang tua itu menjadi penentu kita berada di dalam surga atau di neraka. Penentu di surga atau di neraka. Nanti Pak Masjid akan memberikan contoh, dua contoh yang terjadi, meskipun itu terjadi pada zaman Rasul dan sebelum Rasul. Nah, saya berbicara terlebih dahulu tentang masalah menjaga kehormatan. Kalian semua dititipkan di Anda S5 ini, baik kelas 7 atau kelas 8 dan kelas 9. Itu orang tua membawa kalian ke sini itu tidak kemudian kebetulan, tetapi dengan niatan yang luar biasa, dengan harapan yang luar biasa tingginya. Kira-kira apa anak-anak? Coba nanti tunjuk. Jadi orang tua kalian menitipkan ke sini itu kalian biar apa? Yang ngomong tunjuk jadi dulu sehingga tidak disombong. Tentunya tidak Kalau untuk persoalan bidang kepandaian di Yogyakarta, wabil khusus di Sleman ini sedikit atau banyak sekolah atau madrasah? Banyak sekali. Tapi orang tua kalau menitipkan ke sini, saya punya keyakinan bukan hanya sekedar kecerdasan yang ingin diperoleh, tetapi adalah akhlakul. Dan itu nanti kalian berhasil atau tidak itu menunjukkan kalian itu bisa menjaga kehormatan orang tua. Jadi salah satu ajaran yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita, siapapun dari kita punya orang tua, tidak ada satupun dari kita yang tidak punya orang tua. Maka salah satu penentu kita nanti bahagia atau tidak itu ketika berkaitan dengan orang tua. Maka anak-anak, mari sama-sama berusaha anak-anak. Kalau Bapak Ibu guru dan pegawai mungkin sudah banyak yang tidak dengan orang tua, artinya sudah sindur. Tapi juga tetap ada kewajiban. Nah, bagi kalian yang mayoritas masih memiliki orang tua, maka jaga kehormatan orang tua itu dengan cara ini. Saya fokuskan betul kepada anak-anak. Yang pertama adalah mulut kalian, lisan kalian, apa yang diucapkan oleh kalian, hati-hati anak-anak, itu bisa dinilai atau bisa dianggap sebagai perwakilan ucapan orang tua. Jadi misalnya ada anak nakal di luar, pertanyaan yang ditujukan kepada
itu dari mulut kalian itu terdapat suatu beban menjaga kehormatan orang tua dan menjaga kehormatan madrasah. Tapi dalam hal ini saya akan fokus pada orang tua. Jadi masih prihatin anak-anak, saya masih prihatin, Bapak Ibu juga prihatin. Lisan kalian, mulut kalian masih terlalu mudah mengucapkan kalimat yang bernilai kota. Iya, oh ya. Setelah pengajian ini, Pak Majid, Bapak Ibu guru dan pegawai tidak boleh, tidak ingin lagi mendengar kata-kata yang kotor. Ini saya tekankan lagi bagi khusus anak-anak, baik itu putra atau putri yang kelas 7. Mengapa mengucapkan kalimat yang kotor? Kalau dalam bahasa Jawanya kalimat misuk itu ringan sekali. Padahal di dalam lisan kita setiap hari mengucapkan kalimat syahadat. Ini direnungkan betul anak-anak. Kira-kira kalian terima enggak kalau kalian besok, ya kalian besok kemudian orang lain mengatakan, oh saya ngajari orang tuamu kok. Kalimat enggak diomongin itu. Tapi kenyataannya anak-anak, ucapan kalian itu bisa menjadikan kehormatan orang tua itu menjadi turun. Sekarang saya tanyakan, ngomong apik kalau ngomong elek itu janjane gampang di gampang ngomong apik. Orang yang bicara buruk itu pasti ngomongnya juga agak ketakutan. Nyatanya kalau pas di depan ruangannya Pak Majid itu ada yang ngomong banget berbisuk. Kemudian jendelanya Pak Majid tak buka sidik, yang ngomong ketakutan. Nah itu buktinya bahwa ngomong yang buruk itu lebih sulit daripada ngomong yang baik. Ini pengaruh pertamanya. Jadi langsung diingat kalau saya ngomong kotor, ngomong rusuh, ngomong miso, maka bisa jadi tuduhan bahwa yang ngajari orang tua itu akan muncul. Padahal kita adalah sekolah yang berlabel agama. Nah itu laki-laki atau putri yang ada di bawah mohon perhatian. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan orang tua, menjaga kehormatan madrasah yang berkaitan dengan masalah pergaulan. Hari-hari ini hari-hari memprihatinkan bagi madrasah. Hari-hari ini hari-hari memprihatinkan betul bagi madrasah, khususnya MTS yang 5, yaitu dalam penanganan masalah pergaulan. Bagi yang sudah merasa untuk segera diperbaiki, bagi yang tidak melakukan, ketika ada potensi untuk melakukan, jangan sekali-kali melakukan. Ya. Penyakit kalian saat ini nomor satu apa kira-kira dalam hal pergaulan? Apa? Pacaran. Dan pasangan kalian yang dilaporkan Pak Majid itu kategorinya sudah membahayakan. Kategori sudah membahayakan. Kalau dalam bahasa orang tua ya, kalian itu masih bau apa? Bau kan? Bau kan muncul. Ya mau kalian kalau berangkat sekolah sini ada jalur duit terus nunggu pasangan. Dan kalau orang sudah pacaran, anak sudah pacaran, itu omongan orang tua itu
keputusan atau bahkan azab dari Allah itu tidak akan ditunda. Berarti kan tidak usah lagi bertamburi. Nah, dia penyakit. Pak Masih prihatin. Ada nomor teleponnya ibunya kok diblokir, itu Masya Allah. Ini sama berasa apa cah? Kejadian nggak itu? Itu cah sekolah atau cah madrasah? Makanya Allah langsung memberikan peringatan. Itu bukti lah. Nah sekarang Pak Masjid mau berkisah yang berkaitan dengan orang tua. Ini perhatikan betul anak-anak. Meskipun saya katakan, meskipun orang tuanya itu salah, meskipun orang tuanya itu salah, tapi orang tua itu tidak boleh dibantah. Ada kisahnya ini. Itu sahabat Nabi. Sekaligus ini nanti saya berada. Pak Masjid ngantuk hidup ini. Nanti yang bisa jawab itu jadi belum ya. Dan perhatikan, ada seorang sahabat yang sedek sholatnya luar biasa. Sedek sholat. Ini kan anak-anak ada yang HP ya. Jadi kalau paham, memang dia paham. Sahabat itu sedek sholatnya luar biasa. Dilarang setiap sholat duha, dia sedek sholat duha. Setiap sholat duha, ibunya itu mesti pas undang, pas manggil. Nah ketika sahabat itu dipanggil oleh ibunya, si sahabat itu dalam hati berkata, ya Allah, ini sholatku, itu ibuku, saya sedang sholat. Kemudian sahabat itu tidak memenuhi panggilan ibunya, padahal sedang sholat. Sampai 3 hari berturut-turut begitu. Kalau ibu undang mesti pas pakai, bukan pas lebih main game, enggak. Coba pas main game, pas sholat. Nah ibunya itu marah. Ini hati-hati bagi kita sebagai orang tua, ojo nganti dongake ngucapke kalimat untuk anak-anak kita. Dan kalian juga termasuk anak-anak kami, anak-anak didik kami, dengan ucapan yang tidak baik. Ibunya itu ngomong begini, ya Allah, aku tidak rela anakku mati kecuali dia sudah terkena fitnah yang besar. Saya ulangi ucapannya ibunya itu, ya Allah, aku tidak rela anakku mati sebelum dia menemui fitnah yang sangat besar. Dan Allah menjaganya. Si anak itu mendapatkan fitnah luar biasa besarnya. Berupa apa? Dia difitnah, dituduh, mohon maaf, menzinai seorang wanita. Dan si wanita yang hamil itu ngaku kalau hamil saya ini karena si dia. Kemudian si orang anak itu ibaratnya diseret di tengah lapangan masyarakat, lapangan itu, kemudian ketahui yo sholat nih kok yo berbuat zina.
Coba bayangkan anak-anak, dia sedang sholat, dia sedang di masjid, tapi ditunjuk ada seorang wanita yang mengakui bahwa hamilnya ini dan anak ini karena hasil perzinahan dengan anak orang itu. Itu fitnah kecil atau fitnah besar? Fitnah besar. Tetapi ini Allah menghendaki terbukanya sebuah kebenaran. Tapi pelajaran dari kita, buat ya Allah orang ini perlu tidak boleh kemudian kita menamakan. Maka apa yang terjadi anak? Bayi itu lahir, si yang wanita ini yang dibayar untuk memfitnah orang itu sudah lahir, kemudian si orang itu mendatangi bayinya. Ini irodah yang Allah irodahkan. Si bayi itu karena anak ini yang dituduh ini nggak bisa punya pembelaan apapun, tidak ada pembelaan apapun. Pokoknya aku dirajam itu dibalangi nanti mati. Kemudian perut bayi itu dinunul pakai tangannya si orang itu, dinunul. Ini jajannya anak Sopo. Atas izin Allah, bayi itu bicara. Bayi itu bicara, aku ini anak si penggembala KSC dibayar kon menzinai wanita. Maka terbebas seorang. Pertanyaan yang pertama bagi yang mohon ibu-ibu yang ada di bawah, kalau nanti ada yang putri tunjuk, tolong ditanya atau kemudian nanti diminta naik sebentar kalau ada yang bisa menjawab. Dari yang rapi-rapi dulu, siapa orang yang dimaksud itu? Tunjuk saya kalau bisa. Ya, berdiri. Sebentar. Yang putri ada yang dicari? Kalau ada silakan dulu. Ada. Kalau ada di tahun lain, jangan disebutkan dulu. Ada berarti. Ayo coba, kalau nggak ada ya apa? Ada ya, ya Pak. Ayo buat apa? Oh, aku mau sini Pak. Yang penting kali saya akan minta pada Mas Satria, ini Mbak siapa? Daya. Ya, nanti ngomongnya bareng-bareng. Ya, jadi tidak saya tanya satu-satu. Ngomongnya bareng. Kalau betul, ada hadiah. Ya, kita dengarkan bersama. Nanti saya hitung yang 1, 2, 3 baru ngomong. 1, 2, 3. Jurais. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini perlu dicontoh.
Kemudian, nah ini anak-anak. Padahal posisinya sedang dalam keadaan sholat. Dan Pak Masih mendapatkan laporan, bahkan ada, ini kisah nyata betul, kekinian ada ibunya sakit, mau bunga-bunga minta tolong, anaknya sedang main. Jadi setelah pengajian ini, orang tua kalian nimbali memanggil, segera ingat kisah siapa tadi? Harus segera ingat. Pekerjaan apapun, kecuali sholat wajib. Kalau sholat sunnah, kamu sedang sholat sunnah, bapakmu memanggil, ibumu memanggil, harus kamu batalkan. Kalau sholat wajib tidak. Kalau sholat sunnah, kamu sedang sholat sunnah, bapak ibu memanggil, kamu harus batalkan sholat. Itu kaidahnya begitu. Jadi saya tekankan betul ucapan kepada orang tua, pergaulan kepada kalian itu bisa menaikkan kehormatan dan juga bisa merendahkan bahwa kembali lagi fokus anak. Nah ini juga apa belajar tadi saya sampaikan dari orang tua, jangan sekali-kali dalam bahasa Jawanya nyepakati anak. Nyepakati itu apa ya? Melaknat ya, apa mengumpat? Nyepak kalau mengumpat kan tapi ada unsur doanya itu yang gak bagus. Siap anak-anak manut sama orang tua? Coba anak-anak bayangkan, baik laki-laki atau perempuan. Di sini ada setiap tahun kita mengadakan pelepasan yang berprestasi di minta ke depan, kemudian didampingi oleh orang tuanya. Sehingga mau bangga. Tapi mohon maaf, kalau orang tua ditelepon karena ada sesuatu yang berkaitan dengan ucapan kalian, berkaitan dengan perilaku kalian, berkaitan dengan pergaulan kalian, kira-kira orang tua datang ke madrasah itu bangga atau malu? Jadi manfaat dari kita mengikuti ajaran Rasul yaitu hormat kepada orang tua. Nah untuk penutup anak-anak saya juga akan mengadakan kuis lagi. Ya jangan ribut orang kuisnya. Tadi kan ada bayi yang bisa bicara, yaitu bayinya si mohon maaf wanita yang dizinai oleh wong dalan. Kemudian juga memegang perut bayi itu kemudian bisa bicara. Nah di dunia ini sudah ada oleh Rasul disebutkan ada 3 bayi yang bisa bicara. Bayi yang pertama tadi sudah saya sebutkan Jubair, ya bayinya Jubair. Yang bayi yang dinakukan anaknya Jubair. Bayi yang kedua siapa? Ini belum kuis ini. Nabi Isa alaihissalam. Bayi yang ketiga tunjuk jari dulu. Ini bapak ibu guru juga boleh kok. Ada disebutkan dalam hadis itu kalau bapak ibu guru yang pegawai bisa. Ada 3 bayi yang sudah bisa bicara dengan jelas. 1 bayi yang dilakukan Jubair, 2 Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga siapa? Beda. Saya nggak mau mencoba. Tunjuk jari dulu baru ngomong.
Bapak Ibu guru masih gitu? Jawab? Ya, oke, saya jawab. Saya jawab sendiri. Ini sampai begini. Yaitu putra dari Ibu Dewi Masito. Pak. Tahu nggak kisah Ibu Masito? Ibu Dewi Masito itu kan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian rajanya itu memaksa Ibu Dewi Masito dan keluarga untuk mengingkari keesaan Allah. Ibu Masito dan keluarga tidak mau, kemudian diancam dimasukkan dalam bencana yang besar panas. Padahal Ibu Masito masih punya gaji yang diambil. Ibu Masito berpikir, aku mati ning anak piye. Nah, kemudian bayinya atas irada Allah berbicara, wahai ibu, masuklah ke dalam bencana itu, Allah akan memuliakan. Maka belum masuk, ketika akan masuk Allah sudah mencabut. Ya, 3 bayi yang bisa bicara, Nabi Isa, putranya Ibu Dewi Masito, dan yang ketiga anak yang diakukan anaknya. Ini pengetahuan yang Masya Allah harus kalian ketahui. Bagi khusus hubungan kalian dengan orang tua adalah anak. Jika dari pengajian ini, kalau kita mengaku sebagai umat Rasul yang pada bulan Rabiul Awal ini kita peringati maulidnya, bukan sekali lagi bukan ulang tahun beliaunya, tetapi ajarannya kaitan dengan kalian adalah hubungan kalian dengan orang tua. Jaga kehormatan, muliakan orang tua, insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Saya kira itu anak-anak sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini ada pengaruhnya untuk kalian di kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu di bulan November kita akan